Assalamualaikum, bisa jawab salam ya? Ya. Assalamualaikum. Ninengan sinten, Mbah? Arep takon Boleh pesannya gini aja buat warga Pekalongan nih, pokoknya jangan lupa ya, jangan lupa untuk tradisi di selamaran. Ya, ini pesan, ini bukan pesan abal-abal ya. Iya. Sekarang sedekah laut masih ada apa enggak saya tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Bagi kalian dimanapun kalian berada yang ingin jadi narasumber di WhatsApp saya dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, rezekinya amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas David, sudah nggak asing lagi. Mas David ini akan berbagi pengalaman cerita mistis. Perjalanan singkat cerita ketemu dengan beliau Dewi Lanjar, Laut Utara, Selamaran, Pekalongan. Jadi podcast kali ini nggak ada saut paut dengan masalah pesugihan. Seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama biar kalian ini bisa mengambil hikmahnya cerita dari narasumber. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas David? Baik, kita ketemu lagi. Ini bagian kita yang kedua ya. Iya. Yang dulu aku udah pernah ya berjumpa yang di selatan. Ini ada alurnya lagi yang di utara. Oke. Nah, ini kita mulai dari mana dulu nih? Kalau secara detailnya atau singkatnya aja ya, kita singkatnya aja itu sebenarnya beliau itu benar-benar pemegang istilahnya itu kekuasaan dari utara yang berpangkal di Selamaran. Dan beliau ini jujur aja ya, sebenarnya selalu berinteraksi dengan masyarakat, khususnya beliau sering di pasar Banjarsari. Catat. Iya. Beliau orangnya baik, selalu nanti bisa dicek ya sama orang-orang yang indigo yang punya itu. Sebelum pasar Banjarsari kebakar itu, merinding jadinya ya. Sebelum pasar Banjarsari kebakar, sebenarnya beliau udah hadir di situ. Kayaknya kayak pertanda gitu ya. Tuh beliau tuh bawa kayak pengawal tuh. Waktu itu yang aku lihat ada 9 beliau tuh ke pasar Banjarsari. Ya mungkin untuk mengingatkan aja kebakaran akan, ya nggak tahu juga sih ya, maksudnya kebakaran itu ada apa atau nggak tahu, mungkin dari hati orang pemimpinnya yang mungkin kurang bersih atau apa ya kan. Kita kan juga dituntut sebenarnya itu harus saling seimbang ya. Sebenarnya sih aku tuh apa ya, mau mengungkapkan ceritanya, cuma dari kemarin ya kita mau datang hujan petir gede ya kan, hari Sabtu juga itu juga kayaknya jangan deh. Yaudah nih kita di malam ini ya, sebenarnya beliau sendiri itu sama kayak apa itu ratu-ratu yang lainnya. Karena apa ya, tidak seperti yang orang sering ceritakan, sering kayak gini, enggak. Beliau bukan sosok yang kayak gitu, bukan.
karena memang asli dari penduduk Pekalongan. Memang beliau berasal dari Pekalongan. Ini sebenarnya ini apa nih yang mau ditanyakan nih? Kan tadi aku sudah ceritain ya, ceritain masalah dulu sebelum pasar Banjarsari kebakaran. Ini bisa dicek deh, bisa dicek sama orang-orang yang apa, bisa lihat ya yang itu ya. Ceritain dari awal sampai akhir Mas, selama perjalanan Masnya ini sama beliau gitu ya. Kalau berjalanan bareng beliau sih enggak, cuma kalau saya itu cenderung sama ibu yang selatan itu memang saya sudah benar-benar antara tidur dan enggak, saya udah ditampakkan wujud beliau tuh tidak seperti yang digambar-gambarin orang. Kayak itu memang sih betul orang Jawa, cuma beliau enggak vulgar terbuka, pakaiannya enggak. Ya layaknya seorang ratu ketutup gitu aja udah. Bukan ke Arab-Araban, enggak. Sebenarnya itu hanya apa ya? Ya bisa dibilang itu hijab itu bukan berarti kerudung ya. Hijab itu bisa dikatakan penutup, bisa dikatakan untuk apa gitu kan. Tapi enggak seperti yang itu. Nah, pun sama. Yang di sini pun sama. Kalau di sini bajunya sebenarnya enggak hijau. Ini jujur aja nih ya, sebenarnya ya Allah aku itu apa sih yang kalau masalah kita aku pribadi pernah kayak ini pengalaman pribadi aku nih, saya nggak bohong nih ya. Aku kan sekolah kan di SMK di Pekalongan kan, nggak usah disebut ya sekolah. Itu main yang ke arah berarti Selamaran apa itu? Bener kan Selamaran kan? Yang ada jembatan itu, yang ada perumahan. Buat mancing. Itu aku pernah itu pulang sekolah aku main ke situ, tiba-tiba kayak ada rombongan wayang. Itu satu truk gitu, saya nggak bohong, itu satu truk rombongan wayang. Kan aku kira kan mungkin ada pertunjukan wayang di situ kan, ternyata kan di situ nggak ada kan penduduknya. Apa aku tanya kan, ternyata nggak ada. Memang dari situ, keluar dari situ satu truk. Pernah penambangan gitu pernah, cuman ya pokoknya hati-hati aja ya. Di situ tuh ada istilahnya jin yang menggoda manusia. Nah ini nih kayaknya jatuhnya ke dia. Makanya kayak gini, kalau kita mau menghadap panglima besar istilah raja, pasti kan sekat-sekatnya ada. Nah itu yang menggoda itu yang di situ tuh, menggoda di situ. Kayak satu itu, yang kedua kayaknya kalau ini mau dilanjut apa enggak? Lanjut. Tapi ini sebelumnya dilanjut, ada yang dirasakan apa Mas? Auranya ini jam malam ini berat. Tapi Masnya masih bisa rileks ya untuk menceritakan? Saya coba, cuma berat di belakangnya, di belakang nih memang. Nih, aku langsung gitu, nggak denger nih. Kayak gini gitu. Tapi dalam berat ini mau masuk atau gimana ya? Iya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan jangan. Cuman apa yang terjadi kan karena kamu minta, dalam arti minta sebenarnya beliau itu siapa ya kan, terus apa gitu kan. Ya kita coba aja ya, mudah-mudahan ada jawaban. Ya nama asli atau apa gitu, cuma nggak tahu juga, biasanya kan susah. Ya, istilah ibarat kata presiden itu nggak bisa sembarangan nemuin orang sama.
Iya, udah ada yang datang. Di sebelah masnya. Di kameramen ya di situ tuh ya kan. Ya udah di situ udah ada sosoknya. Tapi bukan beliau. Bisa dilanjut Mas. Cuma aku nggak tenang aja sih sebenarnya. Angin ya kan. Dingin banget kan barusan. Hadir hati Mas. Hadir. Oh, misal tadi yang aku lihat tadi itu ada kayak naga, ada mahkotanya itu dari tadi di sana, sebelah sana. Tadi. Ya. Naganya warna hitam. Mungkin dari pemirsa yang indigo loh, syaratnya yang indigo, yang punya kelebihan mungkin bisa lah lihat di sekitar kita ya. Ini buat yang indigo nih sekitar kita itu. Nanti kan kalau udah tayang ya, kalau udah tayang silakan nanti yang indigo, nanti biasanya ada komen kan di situ, nanti kita lihat deh apa aja yang lihat. Ya. Mas. Kamunya aja gelisah. Lumayan sih, tapi nggak apa-apa sih kalau dilanjut ya. Aman sih Mas. Ya coba aja lah. Coba tanya aja tanya dulu. Coba sekarang itu kan nanti bisa langsung tag lagi. Tanya dulu. Baik, nggak apa-apa. Merinding Gus. masuk nih. Merinding aku. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam ya? Ya. Assalamualaikum. Gus, siapa Gus? Jadi ini awalnya ini dingin banget ya suasana. Sampai luar biasa. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Ya. Opo kekarepanmu marang aku? Jenengan sinten? Kan aku nggak panggil sampean. Dengar saya. Ini bahasa ini berkata. Jawab. Opo kekarepanmu marang aku? Jenengan sinten? Bisa bahasa Indonesia nggak dah? Ya. Was Hendrik. Jenengan siapa dah? Kan aku nggak panggil jenengan kok datang sih. Anda siapa dah? Bisa pakai bahasa Indonesia? Jawab. Karepanku pengen mengungkap sejarah beliau Ibu Haji Dewi Lanjar hanya untuk
manfaat dan edukasi yang positif biar banyak orang-orang yang mengira ini kan beliau ini kan katanya kok banyak yang mengira pesugihan dah gitu. Kapan kan gitu mbak. Wis apa? Ke temanku nggak ada saut, nggak ikut-ikutan. Dan jenengan sama saya aja mbak. Aku takon iki sapa? Iki temanku. Temanku nggak ikut-ikutan. Kekarapan apa? Nggak ikut-ikutan, ini cuma kamera. Ini duduk mbak. Ngomong yang baik-baik nih. Jono tanganmu awakku. Apa? Jono tanganmu awakku. Hmm. Wani kowe nyentuh aku. Jenengan siapa? Aku takon. Hmm. Apa kekarepanmu? Kekarepanku untuk mengungkap sejarah beliau Ibu Haji Dewi Lanjar. Arepmu apa? Edukasi biar nggak ada salah paham tentang pesugihan kan nggak ada gitu, biar jelas infonya gitu mbak. Banyak kan nggak dipanggil kok datang mbak. Aku tanya mbak namanya siapa? Ora perlu kowe ngerti. Ya biar enak. Kowe penting kan pengen ngerti sejarah Kakang Mbok. Duduk mbak, duduk. Jenengan ini dari mana sih? Dari mana mbak? Aku saka Gunung Cermai. Oh Gunung Cermai. Kan aku nggak panggil sampai kok datang gitu loh. Aku diutus kon nerangke. Ada perlu apa diutus? Kono kan takon Iya. sejarah Kakang Mbok. Ya. Ada informasi apa mbak? Kalau duduk bisa nggak? Rasamu kan aku. Bisa aku yang duduk lah. Mau info apa sih mbak? Kok datang nggak dipanggil datang gitu? Kowe kurang ajar karo wong tuwa. Kurang ajar gimana? Aku arep ngomong kowe jagong. Pantes kowe. Kan aku nggak panggil jenengan. Aku kepanggilnya kan Mas David. Yo wis aku tak lunga. Ora bakal tak buka tabire. Duduk mbak, duduk mbak. Duduk. Apa sing arep takon ke cepet? Aku wis ora betah ana ing awake bocah iki. Aku nggak ada niatan panggil jenengan. Jenengan ngapain datang mbak? Aku ya mau takon. Iya, tak duduk kan biar tanya jawabnya kan enak. Kalau duduk, kalau berdiri kan susah. Kan dikira aku nggak sopan dong kalau nggak berdiri begini. Duduk mbak, duduk oh. Biar enak ya. Duduk. Biar informasinya lebih jelas, relaks gitu kan. Kalau berdiri kan malah susah. Aku nggak biasa niatan nantang nggak. Apa sing mau karepake takon marang aku? Aku wis tutus ke nerangke. Diutus. Singkate. Kakang Mbok jenenge Dewi Roro Kuning. Kenal Dewi Roro Kuning. Dewi Roro Kuning ya penguasa sing utara. Terus ada yang mau disampaikan informasinya apa mbak? Lah kono takone apa? Kowe kok mubeng-mubeng
Nek Pak ini takok jenenge. Kakang mbok jenenge Dewi Roro Kuning. Kakang mbok ditinggal garwane. Kakang mbok mlaku. Ya. Dalan tekane ketemu. Ya. Apalagi Mbah? Karo Panembahan Senopati. Duduk Mbah. Duduk, Mbak. Mbak. Duduk ya, duduk. Ngapunten, Mbak. Keluar Mbah. Keluar ya, Mbak. Kalau nggak ada kepentingan lagi keluar Mbah. Kowe arep takon maneh apa ora? Ora. Matur Dewi nuwun. Roro Kuning ketemu marang Mbok De. Ya. Terus diangkat dadi murid. Ya. Kuwi saking utusane Panembahan Senopati. Iya, ya. Karo Panembahan Rangunjaya. Tekan kono Kakang Mbok dadi kinasihane Mbok. Iya. Saiki ditugaske ana ing Slamaran. Ya. Dikon jaga kasimbangane Ya. kota Pekalongan. Catet ojo salah. Ya. Ya Mbah. Aku mau lanjutin acara sama Mas David biar suasananya enak. Mbah keluarnya nggak Pak? Keluar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam ya? Ya. Assalamualaikum. Jenengan sinten Mbah? Arep takon apa? Nggih, jenengan sinten dari mana? Kan biar kenal. Kowe kakek juga resiko. Pakai bahasa Indonesia bisa enggak, Mbah? Anda siapa namanya biar kenal sampean. Dah. Jenengan siapa biar kenal. Mas, aku tulung cukup kayak banyu, Mas. Tolong Mas disolawati, Mas. Aku mau coba kunci. Solawati. Aku mau coba kunci, Mas. Solawati mana cukup kunci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Iki piye Mas ngetoke Mas? Larake kok Ojo. Iki aku piye ngetoke ini lho. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Katib. Bayangin ini Mas. Iki wis diselawat. Ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sikil kok sih dibuka Mas? Asyhadu an la ilaha illallah. Bayunya mana nih Mas? Jadi kok Ngomong. Tunggu sih. Mikir. Iki Mas. Tunggu sih. Hah? Tunggu be. Di apa tetesi kok? Ditetesi Mas. Banyune lebone cangkeme. Ditetesi lebone. Ditetesi. Yes. Bunyi sholawat ini. Yes. Relax. Tenang. Aduh. Ada kayaknya sedikit. Bismillah. Rewang. Please. Rewang. Oh, Oke. Waktu dia. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik aja terus ini kok.
Ojo terus kiau. Aman. Orang aman. Cukup. Cukup. Di nomornya kok? Sudah cukup. 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 Ya, cukup. Santai di sini. Terus coba ditumbek kira ora, Pok. Telingin. Bisa dan punya. Hah? Sih. Bisa dan. Sama nganu ayam ingkung orang enggak. Oke guys, ini benar-benar tidak bisa kemungkinan nih besar mereka ini setiap kita podcast ini mereka masuk, jadi memang benar susah dikendalikan ya. Mungkin kita lanjut sama Mas David. Mas David, ini kok benar-benar kondisinya kok memang nggak bisa dikendalikan atau gimana gitu ya kok? Iya kan dari awal kan aku udah bilang ya. Tadi barusan tuh aku hampir kekunci, coba kalau kunci aku nggak bisa balik. Tadi kalau mungkin nggak dipotong kan dia agak pelok ya, kayak dikunci kan. Ya itu alhamdulillah kita masih bisa istilahnya kayak gini lagi gitu loh. Jadi untuk apa? Untuk podcast kali ini tuh memang benar-benar dari awal aku dateng itu tuh udah benar-benar udah ada. Tadi kan tim kameraman udah bilang itu ada di belakang kamu, dia sudah hadir. Kan karena sesuatu yang sudah kita batin, mereka jauh lebih tahu. Atau otomatis dia tuh ya? bisa membaca pikiran kita ini podcast apa yang datang. Tadi kayaknya sih ya alhamdulillah sudah kita aman ya. Iya. Dan kita gila nggak, kita ambil podcast jam 1 nih hari ini, jam 1 malam. Di jam 1 malam nih sampai jam 2 ya. Jam 2. Dan itu memang apa? Sebenarnya kalau diterusin bisa seru, cuma pasti akan ada sesuatu something. Iya. Ya kan? Dan pokoknya gini aja deh, untuk masalah yang sana itu tadi udah dapat kan? Udah dapat kalau tadi udah direkam, bisa direkam itu kan udah dapat nama aslinya kan. Insya Allah itu akurat nama asli itu, nanti bisa dipertanyakan mungkin ya, mudah-mudahan saya nggak salah, mudah-mudahan informasi dari beliau yang hadir ya mungkin memang disuruh untuk menerangkan, jadi kan nggak mungkin beliau itu hadir sendiri, nggak mungkin gitu. Tapi kan kalau pribadi saya sendiri, kalau acara podcast saya nggak mau urusan dengan mereka Mas, jadi kok mereka itu susah diomongin, kok nggak dipanggil tuh datang masuk ke badannya Mas gitu kan. Nah sekarang aku tanya, semua podcast kayak gini apa enggak gitu kan? Yang sudah kayak misal masalah Bapak Sugian, dia itu gimana atau enggak? Soalnya jujur aja nih ya, nih datang lagi. Tapi yang dirasakan Mas ini gimana Mas? Tadi pas waktu mereka dari pas pertama podcast sama 2 kali ini kok beda gitu ya dari sebelumnya kemarin. Lebih kayak ekstrem ini. Karena gini, karena memang ya kita kan bikinnya di sini. Kita podcastnya di sini, di tanah beliau, istilahnya di kekuasaan beliau dekat. Berarti memang Mas Neke memang dari dulu begini atau baru kali ini Mas? Kalau dulu sih kayaknya pernah itu mau diunggah film kan, sama kejadian kayak ini. Sama ya. Gak ada yang bisa. Padahal kita setia bawa depan ya gitu. Kita setia tapi ya tapi Dubai ini ya sebagai apa? Sebenarnya sebagai ini juga sih, sebagai menarik mereka juga karena aromanya kan arom, tapi kan sebenarnya sih enggak untuk biar mudah melepaskannya, biar badan kita yang kemasukan kalau mencium ini tuh ya lumayan lah, nanti bisa tanyain. Yang jadi aku heran itu kok dari awal kita mau masuk, dari awal aku datang itu kan
Kamera udah tak bilangin di belakang. Sekarang udah nyata kan, kalau kita podcast masalah beliau meninggal, harus benar-benar ada istilahnya orang yang benar-benar in a way. Dalam arti orang yang dekat, orang yang bisa magerin gitu aja. Iya. Tapi sejauh selama ini belum ada yang bisa. Hotel kan walaupun kita podcast dengan bahas beliau kan tidak ada untuk fitnah gitu Mas. Nggak ada Iya, walaupun gak ada hal fitnah negatif karena ya. gini, aura energi kesedihan ya, energi kesedihan ketika ditinggal pasangan baru menikah kayak apa sih? Lah energi itu terbawa terus. Terbawa terus. Jadi kadang Hotel kita niatnya kan meluruskan gitu kan biar beliau ini kan nggak terpukul masalah pesugihan terus gitu. Tapi tetap enggak. iya kan. Orang mengiranya kan di sana kan, kadang enggak. Itu tuh mungkin dari energi beliau yang kesedihannya memuncak, terus energi putus asa harapan karena sudah nggak bisa ketemu lagi dengan pasangan hidupnya, kan akhirnya beliau kan merantau ya sampai ketemu kanjeng ibu dan diangkat menjadi murid. Dan juga kameramen juga tadi diancam Mas. Kanjeng gimana? Ya, itu siapa gitu loh. Biasanya dia pernah pakai apa gitu loh. Dan sekarang tanya aja jujur, dia pernah nggak pakai apa, amalan apa atau apa? Pernah nggak? Masalah so. Karena itu, nah yang di belakang dia biasanya mau nantang, tapi energinya lebih kecil. Untung nih ya, untungnya ada yang batas. Kalau enggak dia mungkin udah kena. Iya, pernah. Iya. Dia udah kena. Jadi untuk pesan Karena dia Pak baiknya ini dari ada masa mungkin dia sedia. ada cuma kayak ini kameramen kan di sini kan ya. Iya. Dia itu Mungkin pesan dari sempat mau masa- andil, jadi dia itu kayaknya mau andil itu. Tapi begitu kayak gitu dia langsung takut. Punya dia itu langsung takut. Iya, takut. Dia lari. Panik gitu ya. Punya dia lari. Mungkin Mas, Karena dia lebih gede. ada pesan-pesan dari Masnya yang baik ini untuk kedepannya apa namanya? Pokoknya pesannya gini aja buat warga Pekalongan nih, pokoknya jangan lupa ya, jangan lupa untuk tradisi di selamaran. Ya, ini pesan, ini bukan pesan abal-abal ya. Iya. Sekarang sedekah laut masih ada apa enggak saya tanya? Udah nggak ada kan? Sedekah laut udah nggak ada. Oh iya. Tapi jangan, istilahnya sedekah laut itu jangan diibaratkan syirik, enggak. Enggak, kita memberikan sedekah laut itu memberikan makan pada makhluk hidup yang ada di laut. Iya. Sebagai rasa syukur bahwa laut itu memberikan nilai lebih ke kita, manfaat ke kita dengan ikan yang berlimpah dan apa yang ada di laut itu loh. Tapi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan istilah apa, ya mohon maaf ya, istilah yang sana-sana itu, jangan nanti syirik musyrik. Enggak, sebenarnya enggak. Itu kan tradisi dari Jawa yang dari dulu masyarakat lokal Pekalongan itu selalu melaksanakan, tapi sekarang udah tergerus. Kalau seandainya itu dilaksanakan tiap tahun sebagai rasa syukur kita atas panen ikan, sebagai rasa syukur kita atas apa yang ada di laut, kita ambil terus, ya kan? Iya benar. Sebagai rasa syukur kepada Allah dengan makhluk yang ada di situ. Masa kita ambil mereka nggak dikasih makan? Betul. Logikanya gitu aja, ada filsafatnya itu, filosofinya gitu. Maksudnya sedekah itu bukan berarti kita memberikan sesaji kepada beliau, enggak. Beliau nggak butuh itu kok. Beliau juga makhluk sama seperti kita. Cuma dari segi elemen beliau itu istilahnya paku. Dia yang mendampingi Pekalongan. Iya. Nah, coba kalau itu tuh sinergi, kita memberikan sedekah laut lagi kayak dulu, diadakan lagi Larung Mahesa, ya kan? Bukan berarti kita ngasih kepala kerbau ke laut itu berarti menyembah, itu enggak. Itu kepala kerbau di larung ke laut itu pasti kan dimakan ikan. Nah, ikan makan dari itu, semua sesaji yang orang-orang katanya sajian itu kayak gini, sebenarnya itu sesaji itu kan ada maknanya sendiri-sendiri. Kalau kita buang ke laut, yang makanan itu ya dimakan ikan, dimakan biota laut, dan dimakan yang lain-lain. Akhirnya apa?
ikannya jadi gemuk, ikannya jadi subur, eh, bertelurnya lebih banyak karena dengan makan-makan kayak gitu. Sebenarnya itu aja. Tapi orang sudah terkontaminasi dengan pikiran yang didoktrin. Coba kita kembali ke Jawa. Coba kita kembali ke tradisi kita sendiri, tradisi orang Pekalongan. Masih ada nggak? Saya tanya. Berarti benar-benar banyak salah penafsiran saat zaman sekarang, Mas ya? Iya. Iya. Dan anak-anak muda sekarang itu sudah meninggalkan. Coba seandainya itu acara larung laut ataupun sedekah laut diadain terus. Iya. Itu untuk menyeimbangkan alam sebenarnya. Jadi kita sinergi. Dan yang disuruh jaga di situ yang secara gaib pun akan senang. Jadi tanahnya juga akan dijaga dari secara gaibnya. Karena warga sini berarti peduli dengan lingkungan. Dengan cara apa? Seimbangin alam dengan memberikan makan pada biota yang ada di laut. Makhluk-makhluk laut itu dengan sesaji itu yang dilarung. Ya kan? Sampai sekarang saya belum pernah lihat acara kayak gituan, Mas ya. Udah nggak ada. Nggak ada ya, benar-benar udah musnah ya. Padahal itu kalau Iya, padahal dulu sering loh, Mas. Padahal itu kalau dipegang teguh ya. Karena cobalah kita sebagai orang Jawa pulang ke Jawanya. Pulang ke tradisi kita. Jadilah Islam sejarah Jawa. Nggak usah ikut-ikutan tradisi Timur Tengah kayak atau apa enggak. Kita punya sejarah, kita punya ajaran yang lebih luhur. Jadilah Islam secara Jawa. Iya. Karena orang Jawa itu budi luhurnya, kehalusannya, ya kan, toleransinya, peduli sama saya itu jauh lebih bagus. Demi Allah, demi Rasulullah nih, orang Jawa itu lebih bagus loh. Bukannya saya mengagungkan, mengkhususkan Jawa ini, enggak. Memang dari dulu kan, coba dari nenek moyang kita. Memang benar sekarang memang Jawa sudah pada hilang Jawanya. Hilang kan? Coba kita kembali lagi deh. Allah itu tidak menilai dari wujud kita kok. Enggak busana kita yang kayak gitu kan, itu memang benar-benar mencerminkan orang Jawa. Memang busananya kayak gitu. Tinggal manusianya itu melihatnya dengan apa. Kalau melihatnya dengan nafsu, yang dosa manusianya, bukan orangnya itu. Oke. Ya kan? Cobalah kalau kita kembali secara Jawa. Sebenarnya kalau kita kembali lagi pada ajaran kita, makanya itu, jadilah Islam secara Jawa, nggak usah. Kalaupun jadi Kristen, jadilah Kristen secara Indonesia. Jadi Buddha, jadilah Buddha Indonesia. Ya kan? Kalau mau Hindu, jadilah Hindu Indonesia. Karena kita ini orang Indonesia yang penuh dengan budaya yang lebih luhur. Benar, dari Sabang sampai Merauke, coba deh. Orang-orang Indonesia itu baik-baik. Makanya jadilah Islam secara Indonesia, jadilah Hindu secara Indonesia, jadilah Kristen secara Indonesia, jadilah Buddha secara Indonesia, jadilah Konghucu secara Indonesia. Itu sudah cukup sebenarnya. Itu lebih aman. Berarti memang Indonesia ini kan luar biasa, Mas. Luar biasa. Negara memang terkaya sebenarnya. Terkaya dengan budayanya. Memang sekarang zamannya kan benar-benar ya dikuasai dengan teknologi canggih ya. Nah, dan pada akhirnya punah. Sayang loh, Mas ya. Iya. Adat istiadat kita sudah nggak ada lagi. Orang-orang pakai kebaya, pakai sanggul, pakai apa sekarang? Udah nggak ada. Berarti kalau bencana-bencana ini kan memang dari ulah manusia sendiri kan, Mas? Sebenarnya itu ya. Dari kita di pola pikir gitu kan. Dengan sedekah-sedekah laut, terus budidaya leluhur kita, Jawanya sudah nggak ada. Sekarang benar-benar Indonesia ya waktu. Oke guys, pokoknya ini bisa edukasi buat kita semua. Jadi kita nggak boleh meninggalkan leluhur kita ya dari zaman-zaman Jawa gitu, Mas ya. Oh ya, ingat nih, leluhur kita itu jauh lebih modern. Leluhur kita itu jauh lebih unggul. Terbukti loh. Terbukti nih di abad ke-6. Ya. Iya. Ya. Kita itu sudah bisa bikin candi yang megah kayak gitu loh.
Itu karena apa? Berkat leluhur kita. Harusnya leluhur kita itu jangan disingkirin. Jangan dibilang, wah ini bid'ah, ini musyrik, ini kuburannya. Bukan. Itu sebagai penghormatan kepada leluhur kita. Sekarang saya tanya, kamu pernah nggak istilahnya menghormati leluhur kamu? Iya. Dengan cara ngasih apa. Sekarang nggak ada kan? Bukannya kita itu menyembah leluhur, bukan. Iya. Pokoknya gini aja deh, kita jangan sampai melupakan adat kita, leluhur kita, ya. Sejarah kita. Karena kita punya sejarah jauh lebih bagus dari bangsa-bangsa apapun. Terbukti ya. Indonesia jadi pusat peradaban. Ya kan di tanah Jawa kan? Ya nggak? Iya. Itu. Oke. Mudah-mudahan penuh manfaat ya Mas ya. Iya harus gitu ya Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang membawa hikmah untuk teman-teman kalian semua. Jadi kita ini benar-benar nggak boleh lupa dengan sejarah Jawa atau leluhur kita semua. Mereka itu masih hidup, kita bukan untuk sajian, bukan menyembah mereka, bukan, tapi kita menghormati, penghormatan ya Mas. Penghormatan budidaya Jawa kita, leluhur kita, biar kita itu nggak ada bencana gitu. Jadi setiap ada bencana itu sebenarnya kalau kita pola pikir ini memang dari ulah manusia sendiri Mas. Dari ulah manusia dan pemimpin-pemimpin kita yang sekarang sudah tidak ada istilahnya. Iya. Wong Jawa nih. Jawa gitu. Mereka udah kayak ke barat-baratan. Oke, nanti mungkin next kita bisa sambung lagi ya karena apa? Karena tadi itu banyak ya bukan dikatakan kendala, bukan ya pemirsa ya. Itu bisa dikatakan apa ya? Ya sudahlah gitu. Yang terpenting sudah mengantongi ya bahwa beliau itu bukan kayak gitu. Biasanya kan dupa aja dikira Cina gitu, padahal itu ini kan buat penghormatan ya Mas. Iya, buat pengaruh peruangan, gitu. Mengusir nyamuk, untuk wangi-wangian. Jadi aromaterapi juga, ya kan. Oke guys. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya banyakin selawat dan istighfar agar kalian ini selalu selamat dunia dan akhirat. Semoga kita semua ini tidak pernah melupakan Jawa dan leluhur kita yang untuk sejarah Indonesia. Indonesia ini kan NKRI harga mati. Dan sampai di sini saya pamit, Kancing Misteri, kisah serap dari pelosok dunia.